berikutnya. Halo teman-teman Banyumas Lover, ketemu lagi nih di studio Kejawar KM1 Banyumas. Wah, kali ini saya kedatangan, tetap sama, kita temanya lagi dagingan pusat, jadi semua dari pusat. Kali ini saya bersama yang lebih muda. Wah. Cantik jelita dan glowing kan teman-teman. Ini adalah Mbak Dita sebagai Korlat Nasional. Wah, selamat pagi Ibu Korlat. Selamat pagi Mbak Mulan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wah, iya teman. Jadi yang nonton podcastnya di UPT Badikat Banyumas itu Mbak Dita kita sapa sebagai Banyumas Lover. Banyumas Lovers. Kayak mantap. Selamat datang Mbak Dita di Banyumas. Gimana kesannya mendarat di Banyumas setelah, kalau Ibu Korlat kan biasanya keliling daerah yang top-top nih. Sekarang kita kembali ke kabupaten. Rasanya gimana Mbak Dita? Ternyata saya datang ke kabupaten yang top juga Mbak Mulan. Wes, dingin apa panas nih? Kalau pengalaman pertama landing ya, landing di Purwokerto itu, kalau di Jakarta kan sekarang posisinya lagi polusi. Oh iya benar. Cuacanya jadi kurang nyaman ya. Pas nyampe di Purwokerto, hal pertama yang saya sampaikan ke rekan-rekan, wah cuacanya seger dan sepertinya bakalan hujan, mendung. Dan kita sedang merindukan hujan sebenarnya. Terus hujan nggak tuh kemarin? Enggak ternyata. Banyak PHP ternyata ya. Sudah berapa hari memang mendung Mbak Dita, cuman gerimis-gerimis kecil. Kita di beberapa daerah sekitar juga lagi merindukan hujan. Karena air sudah mulai di beberapa titik sudah mulai beli air. Oh, kekeringan ya Mbak? Tapi nggak apa-apa. Tapi makanan cocok nggak nih Mbak Dita di Banyumas? Alhamdulillah cocok. Ada tempe mendoan ya, ada seroto. Ya, seroto. Ada di perjalanan tadi saya melihat gepuk. Gepuk atau apa ya? Getuk. Getuk. Oh iya, getuk goreng. Ya. Tak kira gepuk apa tuh Mbak? Getuk. Kalau di sini ada gepuk tapi gepuk maling gitu ya, itu beda lagi. Beda lagi ya. Terus Mbak Dita berarti berapa hari nih kira-kira rencana di sini sampai besok? Di sini sampai besok, sampai kita melihat rekan-rekan yang lagi pelatihan kepemimpinan pengawas ya, yang sedang berjuang untuk seminar rancangannya besok hari. Benar sekali teman-teman, ini karena kita sedang bertepatan dengan pelatihan kepemimpinan pengawas, jadi Mbak Dita datang ke sini. Benar. Wah, iya nyambung nih Mbak Dita, jadi ingat nih, kepemimpinan pengawas Mbak Dita berarti Korlat 2 pelatihan sekarang. Atau berapa? PKP sama PKA? Sebenarnya Korlat PKA dan Korlat PKP kan Pak Bambang ya, Bidai Suara dari Balai Diklat Banyumas. Tapi memang kita saling bekerja sama dengan Pak Bambang, seperti itu Mbak Mulan. Oh gitu, tapi kita sering banget nih, wah rapat dengan Mbak Dita nih. Gimana sih Mbak, rasanya pusing banget gak sih? Penyelenggaraan pelatihan, karena memang kan ini adalah kali pertama kita setelah beberapa tahun yang lalu menyelenggarakan kembali pelatihan kepemimpinan, dan itu juga sekaligus dua-duanya ya, administrator dan pengawas itu memang luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah mungkin berkat doa kita bersama, kemudian berkat kerja sama kita semua yang dirasa sangat efektif dan efisien, alhamdulillah berjalan dengan lancar hingga hari ini, dan mudah-mudahan nanti akan lancar terus karena masih ada tahapan berikutnya dari pelatihan ini Mbak Mulan. Oh iya, habis ini on off class terus off class kembali lagi. Selesainya sih bulan November. Wah, masih lama ya sampai akhir tahun ya Mbak Dit. Luar biasa. Sampai tanggal 17 kalau saya tidak salah. 17 November. Masih lama sekali. PKA juga begitu. Kalau PKP nanti PKA nanti di tanggal 10 November. 10 November. Kalau PKP lebih 17, lebih selisih 1 minggu. Oh, selisih 1 minggu, memang begitu ya. Gimana tuh Mbak bagi waktu jadi Korlat dan juga jadi Widya Suara? BI kan biasanya harus nyiapin materi dan sebagainya tuh Mbak Dit. Untuk ya alhamdulillah ya kita masih bisa membagi waktu. Memang Pusdiklat sibuk sekali ya, banyak pelatihan teknis yang sedang diselenggarakan. Baru kemarin selesai pelatihan PLKB non ASN dari Papua dan Papua Barat. Kemudian ada beberapa pelatihan lain, alhamdulillah bisa membagi. Ya tentu kita menentukan prioritas ya Mbak Mulan ya, mana yang ditugaskan kepada kita, kemudian kita pilih prioritasnya, dan alhamdulillah yaitu tadi berkat kerjasama tim yang luar biasa dari Pusdiklat dan UPT Balai Diklat Banyumas terlaksana dengan baik. Jadi membagi waktunya ya, ketika sempat mengajar, kemudian ketika sempat menyelenggarakan hal-hal terkait teknis disesuaikan juga waktunya. Saya juga sempat melihat berapa kali ikut rapatnya Mbak Dita sampai di luar jam kerja, ini luar biasa. Betul. Jaga staminanya pakai apa Mbak Dit?
Eee, Boleh kayaknya bocorannya Mbak Dita? kayaknya jaga staminanya itu banyak-banyak minum air putih deh, Mbak, biar fokusnya itu tetap baik. Nggak ada dopingan lain? Ya, dopingnya apa ya? Mungkin dopingnya karena di ruangan kita itu sering bercanda, sering ketawa-ketawa. Jadi dopingnya yang penting happy, gembira. Jadi vitaminnya itu vitamin G. Vitamin gembira Nah, kata Mbak Dita. vitamin gembira, vitamin G seperti itu. Perlukah suntik vitamin C Mbak Dita? Sekarang lagi booming tuh Mbak Dita. Suntik vitamin C ya. Nggak perlu berarti yang penting gitu minum air putih Dan yang penting happy yang penting sebenarnya, Mbak. happy, menikmati mungkin ya. Menikmati saja. Ya kita tahu pasti ada hambatan, ada kendala ya, tetapi ya kita pasti bisa melewatinya. Yang penting bareng-bareng, Benar-benar bareng-bareng kerja sama tim berarti intinya Betul. penting gitu Mbak Dita. kerja sama dengan tim. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Dita, walaupun kita PKP PKA-nya belum selesai, belum Ya. sampai November, ada nggak sih cerita suka dukanya tuh? Kalau dibilang sukanya sangat banyak. Sangat banyak. Apa Sangat aja tuh banyak senengnya ya. atau jadi Senengnya yang pasti kita ketemu dengan Bapak Ibu yang selama ini hanya ketemu dengan Zoom, Mbak. Jadi kan kalau PKA pesertanya kita dari Sumatera hingga Papua. Wes. Nah, seperti itu. Kemudian dari Sulawesi ada beberapa orang. Nah, Mm-mm. kita ketemu dengan Bapak Ibu yang selama ini ketemunya hanya via Zoom. tatap Karena muka langsung. tatap muka langsung. Kemudian sukanya juga tadinya kita pikir Bapak Ibu ikut pelatihan kepemimpinan ini kayak misalkan terasa terbebani Iya seperti gitu. itu ya. Iya, gimana Tapi tuh? ternyata tidak happy. Jadi Bapak Ibunya penuh semangat, mungkin sudah meniatkan diri dari tempat kerjanya masing-masing. Pelatihan ini harus dilalui dan ternyata alhamdulillah dilalui dengan semangat. Wes, luar biasa. Kalau dukanya Ya, apa? mungkin ini ya, tiba-tiba misalkan kita dalam momen tertentu, misalkan persiapan untuk studi lapangan, Oh iya. persiapan untuk evaluasi akademik, persiapan untuk seminar rancangan, kehektikan kita aja kadang-kadang kita merasa emosional di dalam diri ya, seperti itu. Karena ingin memberikan yang terbaik. Tentu, dan tetapi kita dapat mengantisipasinya ya dengan tim, kita saling berbagi, mana yang kurang nanti dilengkapi oleh tim yang lain, seperti itu, Mbak. Tadi Mbak Dita sempat menyinggung kalau ini pengalaman pertama PPKA. Dulu-dulu nggak ada Mbak Dita? Kalau dulu kebetulan saya baru pertama kali menjadi koordinator untuk pelatihan kepemimpinan. Kalau dulu pernah di tahun 2017 itu namanya masih PIM, Oh, masih di Klat P. pelatihan kepemimpinan. Nah, itu waktu itu saya sedang sekolah ya, jadi tidak sempat dilibatkan karena sehingga ini adalah kali pertama saya sebenarnya gitu. menjadi koordinator, dan tentu ini karena ya alhamdulillahnya dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas ini kita dibantu oleh tim penjamin mutu dari LAN RI. Jadi kalau ada pertanyaan kita pasti konsultasi dan bertanya kepada LAN RI. Seperti itu Mbak Mulan. Ternyata melibatkan Lansa langsung. Berarti sering berkomunikasi terkait pelatihan ini dengan LAN ya Mbak? Sering sekali. Karena kita tidak mau salah langkah juga ya. Karena kan Berpengaruh ya Mbak Dita sama apa? tentu, karena nanti dari hasil penyelenggaraan PKA di Jakarta, kemudian PKP di Banyumas ini, nanti kita akan diakreditasi Mbak Mulan Oh, sama gitu. LAN-nya. Diakreditasi, jika sudah terakreditasi, maka setelahnya kita dapat menyelenggarakan pelatihan ini sendiri. Gitu. Oh, ini sekarang nggak sendiri Mbak Dita? Sekarang kita masih di bawah penjaminan mutu dari LAN. Oh, Seperti itu. kalau kita udah punya akreditasi, kita tanpa dikawasin LAN lagi berarti. Betul. Oh, gitu. Enak tuh. Jika sudah terakreditasi, bahkan mungkin kita juga bisa membantu balai diklat lain di luar BKKBN untuk menyelenggarakan pelatihan ini. Jadi penyelenggara? Ya, bisa membantu Enak seperti sekali itu. ternyata. Dan berarti ini nama PKP dan PKA baru ya Mbak Dita? Betul. Dulu baru. masih PIM gitu? Dulu masih PIM. Ini pertama kalinya ganti jadi gitu? Perubahannya itu sejak perubahan terbaru itu ada peraturan terbaru tahun 2021. Oh, tapi kita baru menyelenggarakan baru sekarang. Wah, perdana nih langsung jadi korlat nasional. Mantep banget nih Mbak Dita. Luar biasa. Di tengah kesibukannya banyak minum air putih dan vitamin G. Saya akan ingat-ingat itu Mbak Dita. Vitamin G, vitamin gembira. Vitamin gembira. Emang Mbak Dita nggak pernah gitu ngerasa jenuh? Kalau jenuh, sesekali mungkin jenuh ya Mbak Mulan ya. Terus gimana tuh cara ngilanginnya tuh Mbak Dita? Ya mungkin karena kita merasa itu adalah tanggung jawab kita ya Mbak Mulan. Mesti harus kita lewati. Kita tahu kita menyelenggarakan kegiatan, pasti ada tanggal penutupannya. Pasti ada tanggal penutupannya, dan kita kalau misalkan kita
mengikuti perasaan kita jenuh seperti itu, Iya. khawatirnya kan pekerjaan kita tidak selesai. Oh, iya Jadi benar. ya sudah, jenuh sementara tidak apa-apa, jenuh sesaat, Mhm, kemudian refreshing sedikit, mungkin bisa, sharing dengan kawan-kawan seperti itu, mhm. habis itu kita harus fokus lagi. Kalau refreshing-nya Mbak Dita pakai apa nih? Refreshing saya suka nonton drama Korea, Mbak Wulan. Wah, nonton yang ganteng-ganteng ya? Kok Iya, sama? itu salah satu refreshing-nya saya, Oke. nonton drama Korea, seperti itu. Ternyata hemat ya bisa dari HP. Bisa dari Bisa HP. dari laptop, iya. Tak kira harus healing ke luar negeri gitu enggak ya, Mbak Dita? Harusnya iya Mbak Mulan Harusnya ya. iya. Nah, harusnya kalau yang begitu-gitu ngajak kita. Ke Korea ya? Iya, ke Korea. Wah, luar biasa Mbak Dit. Ini pertama kalinya ada PKP, PKA. Total presentasi berapa ya Mbak Dit? Aku lupa. Kalau PKA itu 40 orang, Oh, sama dengan PKP juga 40 orang. 40 orang. Ini tahun ini berarti cuma satu angkatan gitu? Tahun depan ada lagi nggak Mbak Dit? Tahun ini satu angkatan ya, Mhm, masing-masing PKA satu mhm. angkatan, kemudian di tahun ini juga PKA satu angkatan, PKP satu angkatan. Tahun depan kita belum dapat bocoran. Wih, tapi ada kemungkinan ada lagi nggak sih Mbak Dit atau udah? Atau jaraknya memang lama? Kalau kita melihat data peserta, Mhm. sepertinya sudah tercukupi sih untuk tahun ini. Oh Tapi kan tahun gitu. depan kita tidak tahu ya, mana tahu ada mandat dari pimpinan, Mhm. kemudian menyelenggarakan kembali, kita belum dapat bocoran seperti itu, Mbak Oke, Mulan. wah, sekarang saya mau minta bocoran Mbak Dit. Kalau udah lulus PKP, PKA tuh ngapain sih Mbak Dit sebenarnya? Nah, gini, jadi, sebagian orang merasa, "Kenapa ya harus ikut PKA?" Gitu ya, Betul, Mbak. kenapa Kemudian, tuh? "Kenapa harus ikut PKP?" Nah, Mhm, pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas ini mhm. kadang-kadang jadi tanda tanya setelah zaman sekarang itu kan semuanya fungsional, Oh iya fungsional benar. tertentu. Kenapa harus diikutkan pelatihan? Jadi memang selama ini kan PKA dan PKP ini dikenal sebagai pelatihan struktural ya Iya. sebenarnya ya. Mhm, Tapi kalau kita merujuk ke, peraturan, Undang-Undang Nomor 5 tentang mhm, ASN, mhm. jadi kan ASN itu punya tupoksi, termasuk diantaranya adalah harus mempunyai kompetensi manajerial. Oh Jadi gitu. meskipun sekarang sudah fungsional semua, kita kan juga harus mempunyai kemampuan manajerial. Nah, di mana kita Mhm, bisa mendapatkan, konsep-konsep, mhm. mendapatkan teori, dan kemudian mendapatkan, informasi terkait dengan kompetensi manajerial itu ada di PKA dan PKP ini sebenarnya. Oh gitu. Toh pada saat sekarang meskipun semuanya fungsional, Iya. di tempat kerja kita kan ada pokja-pokja ya, Heeh, heeh. Iya betul kelompok Mbak kerja Dit. dan ilmu kemudian pengetahuan yang diperoleh dari PKA dan PKP tentu akan termanfaatkan di sana. Oh gitu. Walaupun sekarang lagi musim fungsional tetap Fungsional, ya. Iya tetap ya. tetap masih. Jadi tetap menjadi, peluang pelatihan yang cukup bagus ini sebenarnya ya Mbak Dit. Strategis Mbak sebenarnya. Strategi sebenarnya. Sebenarnya juga kalau menuntut ilmu sih mau di mana aja seharusnya tetap semangat ya Mbak Dit ya? Iya, betul. Mau di mana aja. Wah, luar biasa Mbak Dit. Tetap semangat Korlat Nasional nih teman-teman Semangat. yang punya kisi-kisi nih. Aku sampai mengingat-ingat air putih dan selalu gembira. Kalau lagi jenuh berarti ingat ini adalah kewajiban gitu. Nah, Bener. Healing boleh sebentar-sebentar nonton drakor contohnya ya. Wah, selain drakor Mbak Dita suka apa lagi sih Mbak Dit? apa ya, Kalau buat healing-healing itu yang kalau healing ya mungkin mengerjakan pekerjaan rumah tangga mungkin ya. Jadi Sabtu ada Minggu ya? itu healing-nya untuk ke sana. Jadi artinya mungkin mengerjakan pekerjaan di rumah, Heeh. jadi kita melupakan sedikit lah ya pekerjaan Oh kita iya. seperti teknis, Iya. menyusun segala macam gitu ya. Jadi mungkin mengerjakan pekerjaan di rumah itu jadi kayak lepas gitu. Ganti suasana, Ganti suasana ganti sebenarnya. ganti Betul, Mbak rutinitas. Bulan. Wah, banyak sekali nih yang harus saya catat. Wah, Mbak Dit keren banget nih Mbak Dit. Nih Mbak Dit terakhir nih sekalian closing nih Mbak Dit. Ya, Kira-kira kisi-kisi dan motivasi dong biar teman-teman tetap semangat ikut pelatihan gitu. oke. Untuk biar semangat tetap ikut pelatihan ini untuk kawan-kawan ASN mungkin ya, Iya betul, buat Mbak kawan-kawan Mulan ya. ASN. Jadi, kawan-kawan semua sebenarnya kan ASN itu butuh pengembangan kompetensi ya. Mhm, Banyak sebenarnya yang bisa kita peroleh untuk pengembangan kompetensi, berbagai bentuk, tapi diantaranya kan pelatihan. iya, Nah, sebenarnya pelatihan ini, bisa kita bilang sebagai refreshing. gitu. Selama kita di pekerjaan kita jenuh, Mhm, kemudian kita hanya bertemu dengan orang-orang tersebut, tapi kalau kita sudah ikut pelatihan, kita akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda, mhm, saling berbagi informasi, mhm. dan tentunya ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda ini nanti kita
akan mendapatkan sesuatu dari mereka gitu, berbagi pengalaman. Iya iya, Jadi mungkin ketika kita di suatu instansi kerja mhm, mempunyai kondisi yang tidak bisa kita pecahkan setelah ketemu dengan rekan kita di pelatihan, mhm, biasanya terpecahkan, Mbak Mulan. mmm. Jadi pelatihan itu sebenarnya seru loh, apalagi widai suaranya kece-kece. Tidak tidak lagi zamannya pelatihan itu yang duduk siap gerak Oh yang iya benar. tegang seperti itu, tetapi sekarang sudah Ba happy luar biasa, banyak apalagi aktivitas ya di kelas ya Mbak banyak Dit? aktivitas, apalagi kalau Balai Diklat Banyumas widai Mmm. suaranya luar biasa ini ya. Weh, ya ada Pak Bambang. Ada Pak Mulan juga. Ya benar Mbak Dit, sekarang sudah banyak metode yang Banyak digunakan gitu metode. ya. Cuman kadang beberapa orang kan masih, "Wah ini pelatihan kayak membosankan, banyak Hmm. tugas." Sekarang Belum enggak. mencoba saja, Belum coba coba. ikut dulu di Banyumas, pasti keluar-keluar itu berat badan naik karena semangat dan sehat dan tentu makanannya enak-enak. Heeh. Karena pasti makan jadi teratur di sini Mbak Dit, ada jam makan gitu-gitu, jam tidur gitu jadi teratur. Iya itu betul kalau di diklat jadi berat badan naik. Iya, saya juga iya. Oh ya gitu, Mbak. Wah, wah Mbak Dit terima kasih untuk berbagi dan sharing pengalamannya sebagai Korlat Nasional, pengalaman yang luar biasa. Kita juga dari Balai Diklat KKB Banyumas mengucapkan terima kasih sudah diajak berkolaborasi gitu. Jadi ikut merasakan pengalaman pertama nih ada Diklat PKP walaupun PKP dan PKA di pusat. Luar biasa terima kasih Mbak Dit dan selamat datang di Banyumas. Semoga kerasan sampai 2 hari ke depan. Terima kasih waktunya dan dadah teman-teman sampai jumpa di lain Sampai kesempatan. jumpa, terima kasih Mbak Iya. Mulan. Dadah Tadi teman. salamnya apa? Teman-teman Banyumas Lover. Banyumas Lover. Sampai jumpa. Sampai jumpa.